Mentari terang benderang saat jam menunjukkan pukul 9 pagi. Menikmati keindahan pagi di halaman rasanya begitu menyenangkan. Dan sepertinya ayam-ayam pun menemukan tempat terbaik untuk bersantai. Merbabu, salah satu kucing kesayangan kami pun tak ingin ketinggalan. Sepertinya dia terobsesi oleh tukang kebun ini. Anehnya, dia selalu tahu waktu yang tepat untuk membuyarkan konsentrasi aktivitasku di halaman. Mengeong manja, mengiba, pertanda dia minta digendong teman sehobi. Assalamualaikum, selamat pagi teman sehobi. Salam kenal bagi teman sehobi yang baru bergabung di channel ini. Selamat datang juga di halaman rumah kami. Ada begitu banyak tanaman yang kami tanam di sini. Sebagian tumbuh langsung di atas tanah, sementara sebagian lainnya kami tanam dalam sebuah pot. Bicara tentang pot, tentunya banyak barang atau benda yang bisa kita jadikan sebagai pot tanaman ya teman sehobi. Tentunya teman sehobi sudah tidak asing lagi dengan berbagai jenis ataupun ukuran pot yang biasa dijual. Semisal beberapa pot yang saya tunjukkan kali ini. Namun ada juga beberapa pot yang memang dibuat secara custom teman sehobi. Misalnya pot yang dibuat dari semen seperti ini. Bahkan kita bisa menggunakan barang bekas untuk kita manfaatkan kembali sebagai pot tanaman. Berikut ini ada beberapa contoh barang bekas yang saya fungsikan sebagai pot tanaman. Di sini ada cup bekas biskuit, ada sepatu bekas, ada beberapa baskom yang saya fungsikan juga sebagai pot tanaman. Bahkan ada ember-ember bekas seperti ini. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah cara membuat pot organik. Pot organik yang terbuat dari daun. Dan pot yang terbuat dari daun-daun ini sudah digunakan oleh keluarga kami secara turun-temurun. Biasanya digunakan untuk memisahkan bibit tanaman yang awalnya kami tabur lalu tumbuh secara berumpun. Kemudian kami pisahkan per satu pot daun pisang ini. Tujuannya adalah agar pertumbuhan tanaman lebih cepat. Nah, berikut ini contohnya ya. Saya akan mengambil beberapa bibit terong hijau untuk nantinya kita pindahkan pada pot daun. Namun sebelum itu kita harus membuat pot daunnya terlebih dahulu ya teman sehobi. Ada dua jenis daun yang biasanya kami gunakan untuk membuat pot daun. Daun yang pertama tentu saja daun pisang. Kita boleh menggunakan semua jenis daun pisang. Namun tak hanya daun pisang, ada jenis daun lain yang bisa kita gunakan. Semisal daun andong besi ini. Yang terpenting jenis daunnya memiliki ukuran panjang seperti ini dan tidak mudah sobek ya teman sehobi. Sebaiknya kita pilih daun yang berukuran lebar. Salah satu keuntungan bagi kami karena daun andong besi ataupun daun pisang banyak tumbuh di daerah kami. Tentu saja untuk daun pisang kami hanya mengambilnya dari kebun kami ya. Nah, sementara daun andong besi di sini tumbuh melimpah karena sering dijadikan sebagai pagar pembatas kebun. Meskipun demikian, kita harus tetap izin ya sama pemiliknya jika ingin menggunakannya untuk dijadikan bahan pot. Bisa teman sehobi perhatikan, di sini andong besi banyak berjejer di sepanjang jalan ini. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, saya akan menunjukkan cara mudah membuatnya sekarang. Tentu saja kita harus menyiapkan daun pisangnya terlebih dahulu ya teman sehobi. Daun pisang yang akan kita gunakan untuk praktek kali ini adalah daun pisang yang sudah tua. Jangan menggunakan daun pisang yang masih muda seperti ini. Karakter daun pisang tertentu memang sedikit rapuh teman sehobi. Teman sehobi bisa mengakalinya dengan cara menjemurnya terlebih dahulu hingga daunnya sedikit layu. Namun jangan sampai terlalu gosong seperti ini ya teman sehobi.
Nah, karena daun tersebut sudah tidak layak, teman Sobi ikutin saya dulu ya ke kebun. Kita akan mengambil daun pisang. Dan daun pisang batu adalah salah satu jenis daun pisang yang akan saya rekomendasikan ke teman Sobi. Sejauh ini daun pisang batu adalah daun yang terbaik karena daun pisang batu memiliki lapisan lilin yang lebih tebal jika dibandingkan dengan daun jenis pisang lainnya. Baiklah, kita ambil sedikit saja daunnya ya. Ini hanya sebagai sampel saja. Sudah segini saja cukup ya teman sehobi. Tak lupa saya juga memetik beberapa helai daun andong besi, namun tidak saya dokumentasikan ya. Baiklah, kita mulai saja ya teman sehobi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah merobek daun pisang dengan ukuran tertentu. Itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan besar atau kecilnya ukuran pot. Dan tentunya disesuaikan juga dengan ukuran tanaman yang akan kita pindah tanamkan. Selanjutnya kita rapikan kedua ujung daunnya. Lakukan hal yang sama pada daun andong besinya ya teman sehobi. Karena ukuran daun andong besi tidak selebar daun pisang, jadi kita biarkan saja daunnya utuh, hanya kita rapikan ujung-ujungnya saja. Selanjutnya, hal yang harus kita siapkan adalah lidi. Lidi ini berfungsi untuk semat daunnya ya teman sehobi. Ambil helaian daun lalu bentuk melingkar seperti ini. Semakin panjang ukuran daun, maka potnya akan semakin tebal ya teman sehobi. Kemudian kita sematkan lidi di tengahnya seperti ini. Nah, bagi teman sehobi yang memang kebetulan berdomisili di perkotaan dan kemungkinan untuk mendapatkan daun-daun tersebut sulit, teman sehobi bisa mencobanya dengan menggunakan koran ataupun kalender bekas ya teman sehobi. Tentu saja semat lidi tidak bisa difungsikan pada koran. Mungkin bisa diganti dengan lem ataupun stapler ya teman sehobi. Nah, hasilnya seperti ini ya teman sehobi. Ukurannya memang tidak besar dan ini memang difungsikan untuk bibit-bibit tanaman yang masih berukuran kecil. Karena kebetulan di halaman rumah ada bibit terong, maka saya akan memperlihatkannya ke teman sehobi bagaimana caranya. Pot daun ini akan kita isi dengan media tanam. Ini adalah tanah yang sudah saya campur kompos dan juga pupuk kandang. Karena bagian bawah pot daunnya memang tidak dilapisi, jadi sebaiknya tanah yang kita masukkan di bagian dasar agak sedikit dipadatkan ya teman sehobi, agar pada saat pot daunnya kita angkat tidak berjatuhan tanahnya. Bagian tengah dan bagian atasnya kita biarkan tetap poros ya teman sehobi. Setelah media tanamnya dirasa cukup, setelah itu kita lubangi bagian tengahnya untuk tempat bibit yang akan kita masukkan ke dalamnya. Seperti ini ya teman sobi. Lalu kita tanam seperti biasanya dan jangan lupa disiram teman sobi. Simpan tanaman yang baru kita tanam di area yang tidak langsung terkena sinar matahari. Sebaiknya simpan di bawah naungan. Namun setelah beradaptasi 2-3 hari, kita boleh memindahkannya ke tempat yang terkena sinar matahari. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman sehobi. Metode ini saya rekomendasikan ke teman sehobi yang suka menabur benih tanaman terlalu banyak. Tentunya kita tidak pernah mau tanaman kita kerdil karena berebutan nutrisi dari satu pot tanaman yang sama ya teman sehobi. Dan kelebihan dari pot daun ini adalah saat kita akan memindah tanamkannya ke tanah lepas atau ke pot yang berukuran lebih besar, kita bisa menanamnya langsung berikut pot daunnya tanpa harus melepasnya. Karena ini daun dan tentu saja organik, maka akan menjadi kompos juga pada akhirnya. Bagaimana? Apakah teman sehobi tertarik untuk mencobanya juga di rumah?
Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman sehobi. Tetap semangat berkebun. Saya tunggu subscribe-nya ya teman sehobi. Wassalamualaikum.